Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel with me, Miss Lia. In this occasion, I would like to talk about collocation and idiom. This is for Bahasa Inggris 1 course, part 1. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya sebenarnya collocation itu artinya apa sih, Miss? Alright, a collocation is a word or phrase which is frequently used with another word or phrase in a way that sounds correct to speakers of the language. Jadi namanya collocation itu adalah kata atau frasa. Frasa itu artinya gabungan kata ya, yang sering digunakan dengan kata baru atau frasa lain dengan cara yang terdengar benar bagi penutur bahasa tersebut. Jadi bagi yang ngomong itu terasa benar. Nah, itu namanya collocation. So, collocation are words that naturally go together. Jadi yang namanya collocation itu sebenarnya adalah kata-kata yang secara alami mereka berjalan beriringan gitu loh. Maksudnya antara satu kata dengan yang lain itu mereka membentuk sebuah arti. Nah, ini namanya collocation. Some words fit together and some words don't. Jadi tidak semua kata-kata itu bisa disebut dengan collocation. Beberapa kata ada yang cocok satu sama lain, maksudnya itu dijadikan satu meaning. Tetapi ada beberapa kata yang juga dijadikan satu malah artinya jadi aneh atau meaningless gitu ya, nggak ada artinya. Alright, there are some examples of collocation here. Contohnya yaitu misalnya ada heavy rain, artinya hujan lebat. Kemudian ada fast food, untuk makanan cepat saji, kita menyebutnya fast food ya. Kemudian ada deliver a speech. Kalau kamu mau pidato, you can say that I will deliver my speech. Bukan I will say my speech, itu salah, tapi deliver a speech. Kemudian ada set a table. Artinya sebelum kamu makan biasanya kamu menata dulu nih mejanya, ditata dulu makanannya, piring-piringnya. Nah, itu namanya set a table. Kemudian ada a slice of cake. Jadi sepotong kue itu kita pakai kata-kata a slice of cake. Nah, di situ tadi ada contoh-contoh dari collocation ya. And now we move to the next topic. We will talk about idiom. Nah, sebenarnya idiom itu apa sih, Miss? Alright. Idiom is an expression whose meaning is different from the meaning of the individual words. Jadi yang namanya idiom adalah ungkapan yang artinya berbeda dengan arti kata-kata individu. Jadi misalnya ada beberapa kata menjadi satu kesatuan, kita nggak bisa menerjemahkan kata per kata. Itu akan menjadi sesuatu yang aneh ya. So we cannot translate one by one, but we have to translate it the whole, jadi secara keseluruhan. Why? Because idiom, basically, this is a figure of speech. Jadi pada dasarnya namanya idiom itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut dengan majas. Istilahnya mungkin seperti itu ya. Okay, there are some examples of idiom here. Misalnya udah punya beberapa contoh. Misalnya ada raining cats and dogs. So we cannot translate one by one. Raining sendiri, cat sendiri, dog sendiri. It will be meaningless ya. Gak ada artinya. So what should we do? We have to translate it in the whole. Jadi kita harus menerjemahkan secara keseluruhan. Artinya raining heavily. Jadi hujan yang sangat deras itu namanya raining cats and dogs. Nah, alright. The second is turn a blind eye. Turn itu artinya belok, blind buta, eye mata. Jadi belok mata buta. Waduh, apa Miss artinya? Nah, bukan itu. Jadi artinya adalah refusing to acknowledge something which one knows to be real or pretend something did not happen. Jadi pura-pura sesuatu tidak terjadi padahal kamu lihat. Jadi turn a blind eye itu kalau kita terjemahkan tuh pura-pura nggak lihat, padahal lihat gitu ya. Jadi biasanya cari aman lah, bilang aja nggak lihat, padahal lihat gitu, namanya turn a blind eye. Alright, contoh yang ketiga yaitu eat your heart out. Nah, kita nggak bisa menerjemahkan eat makan, heart your, kamu, heart hati, out keluar, no. Ini artinya adalah to feel great sadness. Jadi untuk merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sedih banget itu kita bilangnya adalah eat your heart out. Okay.
And the last examples here is something is all set. Ini artinya adalah it's completely ready or finished. Jadi kalau misalnya Miss Lia tanya, hey, what about our agenda tomorrow? Misalnya. Terus kamu bilang, it's all set. Udah ready, Miss. Gampang. Semua sudah, everything is okay. Nah, itu it's all set. Okay. So, there are some examples of idiom. Jadi, kalian udah paham ya, tadi collocation itu apa, idiom itu apa, beserta dengan contoh-contohnya. And now in this video, Miss Lia will discuss some idioms and also collocation taken from the book English for Scholarship in chapter 1. Ada beberapa contohnya di sini, langsung aja kita mulai dari cope with. Nah, ini artinya sebenarnya to face and deal with responsibilities, problems, or difficulties, especially successfully or in a calm or educated manner. Jadi langsung aja kita ke contoh kalimatnya. Many students find it more challenging, but few cannot cope with the new situation and atmosphere. Nah, bisa kita artikan di sini, banyak mahasiswa itu merasa lebih menantang, tetapi sedikit dari mereka tidak bisa titik-titik dengan situasi baru dan lingkungan baru. Nah, jadi kira-kira diisi apa nih cope with? Tidak bisa apa? Ya, mengatasi boleh atau menghadapi, menanggulangi atau menyesuaikan diri lah istilahnya ya dengan lingkungan baru dan atmosfer. Oke. The second is succeed in. Nah, ini pengertiannya adalah to achieve something that you plan to do or attempt to do. Masuk ke kalimat example of the sentence here. But for those who can adapt well, mostly they will succeed in their effort finishing university smoothly. Untuk mereka-mereka yang bisa adapt well, beradaptasi dengan baik, mostly, kebanyakan, mereka akan titik-titik their effort, usahanya mereka untuk menyelesaikan kuliahnya itu. Jadi succeed in di sini artinya adalah berhasil. Jadi bagi sebagian mereka yang bisa beradaptasi dengan baik, kebanyakan mereka bisa berhasil dalam usahanya untuk menyelesaikan kuliah. Nah, di sini ada kata-kata smoothly. Smoothly artinya apa ya? Dengan lembut? Benar kayak gitu? Yes, of course not. Konteksnya di sini adalah smoothly itu bisa kita artikan dengan lancar. Karena konteksnya kan menyelesaikan kuliah. Jadi menyelesaikan kuliah dengan lancar. Kan nggak mungkin dengan lembut ya. Jadi succeed in artinya berhasil. Alright. The next is look for. Nah, so everybody knows about this word ya. Ini so popular. Kalau nggak tahu kebangetan banget apa tuh look for, itu artinya attempt to find. Example of the sentence, we are actually looking for the library. Look for artinya mencari. Sinonimnya apa, masih ingat nggak? Do you still remember? What is the synonym of look for? It can be search atau seek juga bisa ya. Okay. Alright, next is supposed to. Ini sama dengan it intended to or also believed to, expected to. Example of the sentence here, it is supposed to be somewhere around here, right? Okay, supposed to artinya seharusnya. Okay, ini seharusnya di sekitar sini kan. Nah, tadi kan kamu udah baca, mungkin yang udah baca conversation di atas ya, harusnya kan di sekitar sini kan. Nah, artinya begitu. Alright, next is leave something up to someone. Artinya to show or describe some but not all of something because people can easily imagine what there is. Jadi artinya adalah untuk menunjukkan sesuatu atau untuk mendeskripsikan beberapa, tetapi nggak semuanya kita deskripsikan atau kita tunjukin ya, karena dengan mudah orang bisa membayangkannya gitu ya. Contoh kalimatnya di sini adalah they may do that, but in most cases they will do it only once or twice and they will leave it up to you. Mereka mungkin bisa melakukan itu, tetapi beberapa kejadian atau beberapa kasus atau beberapa
yang udah pernah terjadi, mereka mungkin hanya melakukan itu once, artinya sekali, atau twice, 2 kali, dan mereka akan leave it up to you, menyerahkannya kepadamu. Jadi di conversation yang mungkin ada yang sudah pernah baca kan, lagi cerita konteksnya they refers to the lecturer ya. Jadi mungkin guru-gurunya lecturer itu kita terjemahkan dosen ya. Jadi dosen-dosennya itu biasanya akan ngomong kayak gitu. Tapi mungkin ngomongnya hanya sekali atau 2 kali. Setelah itu mereka menyerahkannya kepadamu. Terserah ya. Karena kan udah kuliah jadi nggak perlu dinasehatin lagi gitu. Alright, next is rely on. Artinya put trust in with confidence. Contoh kalimatnya adalah, we cannot rely on other people to remind us to study. Kita nggak bisa orang lain untuk mengingatkan kita belajar. Jadi rely on artinya mengandalkan. Rely on sama dengan depend on ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang lain atau kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Alright. Nah, this is also very popular and familiar for you. Mungkin ada yang udah sering, kalau anak alay pasti tahu nih, hangout artinya apa. Artinya adalah spending time with someone in the context of friendship. Jadi menghabiskan waktu dengan seseorang, konteksnya itu adalah persahabatan atau pertemanan gitu ya. Karena kalau pacaran itu namanya ngedate ya, bukan hangout ya. So, example of the sentence here. Sometimes when we feel bored, kadang-kadang ketika kita merasa bosan, so remember here ya, ketika kamu mau bilang saya merasa bosan, you can say I feel bored, bukan I feel boring ya. Karena kalau boring itu artinya membosankan. When we feel bored, having some friends to hang out with will enrich our time in university life. Jadi hangout di sini bisa kita terjemahkan dengan bergaul atau jalan-jalan lah, boleh lah, hangout yuk, kita kemana yuk, ke Ramayana yuk, atau ke Pancasila yuk. Nah itu kita bisa pakai kosakata hangout. Alright, in touch. In touch itu artinya to maintain communication with someone, to maintain up to date knowledge about something or someone or something. Jadi untuk menjaga sebuah komunikasi dengan seseorang itu namanya in touch. Contoh kalimatnya, hopefully we can always remain in touch, Mas Ahmad. Nah, in touch di sini artinya tetap menjalin komunikasi. Mudah-mudahan kita masih bisa tetap komunikasi ya, Mas Ahmad. Oke, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa IAIN, itu bisa kita terjemahkan dengan silaturahim. Jadi kalau misalnya kamu mau pisah dengan temanmu, aku pisah dulu ya, aku mau kuliah di Salatiga, kamu kuliah di Semarang. Oke, it's okay, so keep in touch ya. Keep in touch itu artinya tetap komunikasi ya, gitu. Alright, that's the end of the materials today. So thank you very much for your kind attention and also your participation. See you on the next part. Bye-bye.